malam ini kami bisa bersekutu. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya sekarang kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, hati kami, tanah yang gembur untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah hati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami bisa belajar tentang doa. Kehidupan doa kami makin dekat dengan-Mu dan makin menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Malam ini saya rindu kita semua belajar tentang doa. Dalam bulan Mei dan Juni kita akan belajar hal berdoa yang ada di Matius 6 ayat 5 sampai berikutnya. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang jangan berdoa seperti orang munafik dan bertele-tele. Mari kita buka sama-sama Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ya, saya bacakan. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kitab Matius ini ditulis oleh Matius, khusus Matius itu untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat banyak sekali berhubungan dengan adat-adat Yahudi, dan mari kita belajar orang apa aja yang ada dalam kitab Matius. Kalau kita lihat perjanjian baru, banyak orang, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi, tapi untuk hari ini kita sama-sama belajar cuma satu orang saja, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang religius, yang sangat giat dalam kegiatan rohani dan taat memelihara hukum. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah legalisme, nah itu. Taat memelihara hukum. Nah di dalam orang Yahudi ada lagi sekumpulan orang yang disebut namanya orang Farisi. Mereka adalah pembela fanatik dari hukum Taurat yang diperbarui oleh Ezra. Jadi ketika mereka kembali dari pembuangan setelah 70 tahun dibuang, mereka dipulihkan dan pengenalan akan Taurat mereka makin diperdalam oleh Ezra. Dan orang Farisi ini terdiri dari ahli hukum dan ahli kitab. Kalau kita lihat lebih detail lagi, Farisi itu punya arti dalam bahasa Ibrani, pares artinya dipisahkan. Jadi mereka memang dipisahkan tersendiri gitu. Dari bajunya beda, kehidupannya berbeda. Efeknya dari mereka memisahkan diri itu adalah banyak ciri-ciri negatif muncul. Mereka menjadi legalisme berlebihan. Adat istiadat di atas Taurat, di atas firman Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah baca salah satu bagian Alkitab, dia bilang, demi untuk memberi persembahan, perpuluhan, mereka mengabaikan keluarganya. Legalisme berlebihan. Terlalu menunjung adat tanpa melihat firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka tuh sombong dan pamer. Kenapa? Karena mereka merasa dipisahkan, mereka merasa lebih rohani, lebih kudus, mereka lebih tahu aurat. Siapa orang-orang kayak gini? Mungkin kita mesti lihat diri kita masing-masing. Apakah kita di gereja udah menjadi orang yang, wah saya beda dengan lain. Mungkin kita lebih aktif, lebih dekat dengan Tuhan. Hati-hati, ujungnya seperti orang Farisi. Sombong dan pamer akan bawa mereka lebih rohani, tanda kutip. Dan ciri berikutnya adalah mereka tuh pura-pura dan munafik. Artinya apa? Mereka tampak, kelihatan bahwa mereka dilihat adalah sangat rohani, religius, taat pada Taurat, tapi kenyataan di dalam hatinya mereka tuh berbeda. Kita lihat lebih dalam tentang munafik. Munafik itu bahasa Inggrisnya hipokrit, artinya memainkan peran di suatu drama. Sebenarnya memainkan peran suatu drama itu bagus. Sayang sekali kita tahu bahwa di Natal biasanya ada drama Natal, di Paskah ada drama Paskah, bahkan kadang-kadang kalau di
youth, teens, atau kebaktian anak, ada drama khusus. Kenapa? Orang lebih senang melihatkan sesuatu yang live. Lihat di depan, ada orang yang peragakan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, ada keluaran aplikasi namanya Superbook, bagaimana Alkitab diceritakan dalam bentuk komik, kartun. Akibatnya apa? Orang lebih gampang melihatnya. Jadi memain peran dalam suatu sandiwara benar bagus. Jadi menyampaikan suatu pesan. Tapi makna negatifnya adalah bahwa itu di depannya memang kelihatan. Kalau artis kan, kalau aktor, oh dia bisa memainkan, tampaknya bagus. Tapi kehidupan di belakangnya kita nggak pernah tahu. Nah itulah seperti itu yang Tuhan tegur di sini. Kita lihat. Dia tadi dikatakan bahwa orang berdoa berdiri di rumah ibadah di tikungan jalan. Tuhan katakan orang seperti itu seperti orang yang seperti apa? Dia sedang bersandiwara. Kenapa? Karena dia supaya dilihat orang. Orang kalau main sandiwara itu pasti nggak di ruangan tertutup. Nggak mungkin dia main sandiwara. Orang main sandiwara apa? Supaya dilihat orang. Jadi mereka memang bersandiwara dengan tujuan kelihatan orang lain. Pamer bahwa mereka lebih rohani. Dengan kegiatan doanya bisa, puji-pujiannya. Makanya ketika di Yesaya dikatakan begini, ini supaya Bapak Ibu tahu. Nabi Yesaya berkata pada bangsa Israel begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan kutip ayat ini di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hati jauh daripadaku. Itu orang yang bermain sandiwara. Tampak depannya bagus, kelihatannya rohani, kelihatannya benar, tapi dalamnya hatinya nggak benar. Kita lanjut mengenai ini. Jadi, orang-orang yang berdoa di rumah ibadat tikungan jalan, tanda kutip itu orang-orang Farisi, tidak ada unsur dialog yang baik antara Tuhan dengan dirinya. Di sini ada kata dialog. Dialog itu seperti apa? Saya mau kasih contoh. Dialog itu antara dua orang. Ya, kita lihat di belakang ada dua orang. Kalau orang dialog pasti apa? Yang satu berkata, yang lain mendengarkan, kemudian timbal balik. Itu namanya dialog. Percakapan antara dua orang. Doa seperti begitu. Dan seringkali hubungan ini kita bisa lihat bahwa makin akrab kalau kita makin sering bercakap-cakap. Tapi ternyata buat orang-orang Farisi ada yang ketiga. Ternyata ketika dia berdoa, mengucapkan doa, memuji nama Tuhan, supaya dilihat orang. Dilihat apa? Dilihat yang di atas ya. Kalau lihat ini ada yang di atas, 3 wanita, dia melihat supaya dilihat orang. Kalau Bapak Ibu lihat dalam satu dialog, ketika yang ini bicara sama yang ini, tapi ternyata sebenarnya fokusnya pada yang di atas. Enak gak? Taruhlah Bapak Ibu bicara, kemudian ada orang lain datang, tiba-tiba yang diajak bicara ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan dalam arti istilahnya dia berbicara tempat orang lain tanpa minta permisi. Nah dari sini kita bisa lihat, kenapa saya katakan tadi tidak ada unsur dialog yang baik. Ketika dia berdoa di depan umum, tujuannya supaya dilihat orang, itu tiada dialog yang baik. Nah itu saya mau kasih kata begini, nggak serius ingin berdialog dengan Tuhan. Dia nggak serius. Kenapa? Cuma, dia menggunakan Tuhan, dia menggunakan Allah, supaya kelihatan dia baik. Sebenarnya yang dia mau tarik perhatian apa? Orang yang tadi, orang lain. Bayangkan kalau kita ngomong, tapi sebenarnya orang yang diajak ngomong sama kita itu ingin menarik perhatian orang lain. Tentu merasa apa? Kita nggak dihormatin. Orang-orang yang munafik yang seperti yang tadi digambarkan tadi, tidak menghormati Tuhan sebagai lawan bicaranya. Nah ini saya mau ambil contoh sederhana. Ketika Bapak Ibu sedang dalam ibadah, baik on-site maupun online. Tentu kita fokus ke depan. Tiba-tiba ada apa? Ada telepon, ada orang ngajak ngomong. Saya mau membuka sedikit hati dari para worship leader ataupun pengkhotbah di depan. Ketika lihat jemaatnya, pendengarnya, kalau onsite kelihatan, kalau
online tidak kelihatan, tiba-tiba terdistract, fokusnya terpisah. Kenapa? Oh, ada handphone, ada berita di besok. Itu tidak menghormati Tuhan yang lawan bicaranya. Kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian tiba-tiba ada telepon terganggu, kita nggak menghormati. Makanya dalam satu pertemuan seringkali kenapa handphone mohon di silent. Artinya apa? Kita menghormati siapa yang bicara. Yang Tuhan inginkan adalah seperti ini. Orang berdoa di tempat tersembunyi. Artinya di tempat tersembunyi adalah dia serius dan fokus dengan Tuhan yang menjadi lawan bicaranya. Nggak terganggu oleh lingkungannya. Serius fokus sama Tuhan. Dan juga dia menghormati, menghargai orang lawan bicaranya. Mungkin di keluarga ketika orang tua sedang bicara tiba-tiba ada orang lain masuk, anak menyela. Tentu gak enak kan kalau kita lagi bicara ada nyelak. Nah itu di sini salahnya. Kalau kita berdoa, mari kita berdoa secara serius dan fokus dan menghargai Tuhan sebagai lawan bicara kita. Telepon bisa tinggalkan, apapun bisa kita tinggalkan. Saya ada satu contoh gambar yang bisa kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ingat gambar yang di sebelah sini. Wah, ini foto udah lama sekali. Ingat istilah wartel? Jadi kalau dulu kan kalau kita belum punya handphone, mau telepon ke luar kota, kita datang ke satu tempat di mana ada bilik-bilik isinya telepon. Di situ kita bisa bicara dengan lawan bicara kita secara fokus. Saya pernah ngantri satu wartel karena harus telepon ke rekan di luar kota, tapi harus ada bilnya. Jadi ditagih ke kantor. Setelah situ ada orang yang ngomong berjam-jam. Kenapa? Rupanya dia ngomong sama pacarnya sedang istilahnya LDR ya, long distance relationship. Di situ orang bisa fokus. Kenapa? Nggak terganggu. Kalau lihat di yang kanan, orang ini sedang telepon, tapi di tempat yang bising banyak, rame. Satu tangan kanan megang handphone, tangan kiri megang apa? Megang lubang kuping. Kenapa? Dia nggak bisa fokus. Kenapa? Dia mau dengar tapi sekelilingnya sibuk. Sekelilingnya ramai. Nah, itu yang tadi kita mau lihat, bahwa jadilah orang yang serius, fokus kepada Tuhan ketika kita berdoa, kita muji Tuhan. Tanggalkan semuanya, biarkan itu belakangan, itu semua bisa nunggu. Fokus sama Tuhan. Tuhan ingin itu. Jangan menggunakan doa kita atau pujian penyembahan kita supaya orang lihat kita, wah. Mungkin kalau zaman dulu foto yang seperti yang di sebelah sini ya, di sebelah sini. Saya mau sampaikan gini, orang punya handphone baru, sengaja dia ditelepon, kenapa? Supaya kelihatan, oh handphonenya bagus. Seperti itu. Kagak enak kan, lihat orang maksudnya apa tapi punya maksud terselubung, itulah. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 6 ayat 7-8. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di ayat ini kita bisa belajar yang pertama bahwa bertele-tele itu adalah mengoceh secara melelahkan atau membosankan. Pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbicara pada orang lain, tapi bosan? Ini orang kapan berhenti ngomongnya ya? Kagak enak kok gitu. Kenapa? Mungkin yang diucapkannya terlalu bunga-bunga, terlalu menyanjung-nyanjung, banyak omong kosongnya. Nah itu, bertele-tele. Nah orang bertele-tele itu mirip seperti orang menunjukkan monolog, perkataan searah. Jadi cuma satu arah aja. Dia nggak peduli orang yang mendengarnya mengerti atau tidak. Padahal Tuhan ingin ketika dalam doa tidak bertele-tele. Artinya ada dialog antara dua orang pribadi yang penuh arti, jujur dan tulus. Yang menyembatai dua pribadi. Kalau Bapak Ibu pernah yang sudah berkeluarga tentu mengalami satu masa yang istilahnya perkenalan, pacaran gitu ya. Orang yang kalau pacaran gimana? Kalau berdialog berdua bisa berjam-jam. Itu kalau tatap muka. Kalau misalnya cuma lewat telepon bisa lama. Kenapa? Karena percakapan mereka penuh arti. Jadi istilahnya saling menggali, saling coba mengenal, tulus, jujur. Seperti itu doa. Antara dua orang yang saling mengasihi, antara dua orang yang saling mengenal. Dan kualitas hubungannya juga tampak dari isi dialog. Saya mau kasih lihat satu foto. Ketika kita mengenal seorang, kita perlu tahu dong dia itu siapa. Ini foto dari satu buku, 33 Nama Tuhan yang Dahsyat. Dari buku ini karangan Pak Gilbert Lungoindong.
Di buku ini kita belajar penjelasan terperinci tentang 33 nama Tuhan yang menolong kita makin mengenal Tuhan. Tadi saya katakan dialog itu kita kenal orang kita bicara. Cukup banyak, tapi saya akan secara cepat kasih lihat. Ada Adonai Avinu, Tuhan adalah Bapa kami. Ada Allah yang Maha Kuasa. Saya cepat saja ya. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat kita saat ini yang sedang rekaman dengan yang sedang nonton di rumah. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir tentu kita mau fokus dong. Nggak sambil makan kah, sambil tiduran. Tidak. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Kalau Bapak Ibu mengalami satu peperangan rohani, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ingat Tuhan itulah yang perkasa dalam peperangan. Dia yang menolong kita. Kalau kita kenal siapa yang kita ajak dialog, tentu apa? Kita ngomong lebih enak dibanding kita nggak kenal dia siapa. Tuhan penebus, Tuhan itu hakim. Tuhan itu penyelamat, pasti. Dia juru selamat kita. Tuhan itu menyediakan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa dia Tuhan menyediakan, tentu kita nggak khawatir dong. Wah, saya besok makan apa? Tuhan menyediakan. Tuhan tempat perlindungan. Allah yang setia. Walaupun kadang-kadang kita nggak setia, karena kenapa? Kita sering kadang jauh dari Tuhan, berbuat dosa, tapi ingat, dia tetap setia. Dia mencari kita ketika kita jatuh. Yehova Maozi, Tuhan bentengku. Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, artinya ketika kita berdoa, dia akan menjawab. Jawabnya bisa macam-macam, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat orang ketiga, menegur kita, meneguhkan kita. Bisa juga berbicara langsung dalam hati kita. Roh Kudus yang bicara. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Tuhan yang menguduskan. Saya mau sampaikan di sini, Tuhan yang menguduskan apa? Gereja itu bengkel. Bengkel apa? Bengkel orang-orang yang rusak, yang berdosa. Justru di gereja atau di satu persekutuan orang Kristen, di situ dia dipulihkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah makin jauh dari Tuhan, bukan artinya kita orang Kristen. Orang Kristen justru datang untuk memulihkan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang menguduskan. Ketika kita jatuh, kita datang ke dia. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dosa dan kita diampuni. Tuhan kemurahan. Hidup kita apa? Karena kemurahan Tuhan. Sampai bisa lewati 1 tahun lebih dengan kondisi COVID seperti ini. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan gembalaku. Melewati bayang-bayang maut. Mungkin orang yang pernah COVID bisa kata ini, Tuhan adalah gembalaku. Itu benar, amin. Kenapa? Dia bisa merasakan bagaimana. Kalau kita kenal Tuhan, dialognya lebih enak. Dibanding kita cuma tahu Tuhan seperti apa ya. Ini gambarannya. Saya nggak sebutin 33, tapi ini contoh salah satunya. Tuhan yang menyembuhkan. Buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang sakit, ingat Tuhan yang menyembuhkan. Panggil nama dia. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan sembuhkan. Caranya terserah Tuhan. Tuhan gunung batuku. Mungkin saat ini kita lagi lihat bahwa banyak laporan tentang NTT. Karena ada angin ribut dan banjir bandang. Ini maknanya. Ketika gunung batu, mau ada angin ribut ataupun, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap tolong. Yang terakhir, Tuhan kekuatanku. Kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan yang menolong kita. Kekuatan hidup kita berasal dari Tuhan. Ini satu foto yang menggambarkan hubungan. Kalau yang sebelah sini kita bisa lihat ada anak bicara dengan Bapa. Kalau tadi lihat di ayat tadi kita bisa lihat. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Seorang anak ketika datang ke bapaknya, polos kan? Polos. Kenapa? Dia mau cerita apa aja. Ingat tadi, Tuhan adalah Bapa kita. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar doa Bapa kami. Bagaimana kita berdoa kepada Bapa kita. Hubungan kita anak sama Bapa tentu lebih, istilahnya harusnya lebih dekat. Apapun keluh kesah kita, pujian kita bisa sampaikan dengan apa adanya. Beda kalau yang sebelah sini. Ini kelihatan ada 2 bawahan sedang menghadap atasan. Mungkin yang bekerja merasakan ya. Kalau ketika kita ketemu atasan, apa yang terjadi? Waduh, omong kita mesti diatur, kita mesti sampaikan semuanya, jangan sampai dia nggak tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena bos yang di belakang itu yang bayar kita, gaji kita. Kalau kita nilai jelek, bisa-bisa dipecat. Itu. Kalau kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan seperti bawahan dan atasan, bawahnya ujungnya apa? Ketakutan. Takut dihukum. Enggak. Tuhan mengingatkan kita hubungan dialog kita adalah seperti anak dan Bapa.
Kalau anak ngomong, kadang-kadang apa? Kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa belepotan. Saya ada contoh sedikit. Ada yang bisa baca nih apa bunyinya? Kucing makan ikan mujair di atas meja. Contoh berikutnya, pelangi warnanya terlihat sangat indah. Contoh ketiga, anak kecil bermain gundu bersama-sama. Kenapa kita bisa baca walaupun tulisan ini agak ngacak gitu? Jawabannya ini. Tidak peduli seperti apa susunan kata yang ada, selama huruf awal dan akhir berada di tempat yang benar, maka otak masih bisa membacanya. Jadi kalau kita berdoa, kita ngomongnya salah, dengan kata-kata kita yang terbata-bata, itu seperti Tuhan baca hati kita. Dia tahu yang kita mau ngomong. Saya ulangi lagi. Selama huruf di awal dan akhir. Selama kalau kita mau berdoa awalnya apa? Motivasi kita berdoa benar. Dan huruf akhir. Tujuan kita berdoa ujungnya apa? Untuk membawa nama kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan ngerti kok hati kita. Mungkin kita ngomongnya salah. Mungkin ngomongnya kita terbata-bata. Mungkin ngomongnya kebalik-balik atau istilahnya polos banget. Tuhan ingin seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Sebagai penutup renungan yang kita belajar hari ini, saya ulangi lagi gambar 4 ini. Kalau yang di atas, itu yang Tuhan inginkan. Fokus, tulus, siapkan waktu khusus untuk berdoa buat Tuhan. Mungkin ada waktunya kita berdoa bersama-sama, tapi ingat, jaga hati. Kita berdoa bukan supaya dilihat orang lain. Kita berdoa bukan supaya kita dilihat benar, kita dilihat orang yang kudus, bukan. Kita berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Fokus, jujur, tulus. Seperti gambar di bawah, kita lihat anak dan bapak. Kalau anak dan bapak ngomong apa aja bisa. Mengeluh apa aja bisa. Memuji bapaknya, bapak udah baik, bisa. Beda kalau ngomongnya dengan atasan. Semua dijaga, takut salah ngomong. Kenapa? Nanti dinilai jelek. Enggak. Ketika kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik dan bertele-tele. Tapi fokus pada Tuhan, jujur. Sampaikan isi hati kita seperti seorang anak dan bapaknya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu Bapak Ibu sekalian belajar dari apa yang kita pelajari ini di Matius 6 ayat 5-8 bahwa kita berdoa tidak seperti orang munafik dan tidak bertele-tele, tapi fokus pada Tuhan. Saya rindu kita sama-sama untuk menyanyi. Saya undang worship leader, singer. Selidi aku, lihat hatiku. Tujuannya sederhana, bagaimana kehidupan kita hari ini. Apakah kita udah kenal Tuhan? Tuhan yang adalah penyelamat kita, gunung batu kita. Kita hidup karena kemurahannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai keinginan kita bahwa Tuhan melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak terima kasih. Kalau waktu ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat dialog, lewat doa kami Tuhan. Kami rindu ketika kami berdoa,
kami selalu fokus, jujur terus kepadamu Tuhan. Kami bisa sampaikan isi hati kami, seperti kami seorang anak berbicara kepada Engkau, Bapa kami. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah hadir dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami. Begitu banyak kebaikan yang kami rasakan. Kami tidak mau menggunakan hubungan kami dengan-Mu Tuhan, supaya dilihat orang bahwa kami benar, bahwa kami kudus, bahwa kami lebih rohani. Enggak. Biarlah doa kami, dialog kami, itu gaya hidup kami. Bagaimana kami ingin selalu membangun hubungan dengan Engkau yang kami kenal. Terus ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Lewat pertemuan-pertemuan doa berikutnya Tuhan. Supaya kami tahu siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada kami. Karena kami percaya Engkaulah gembalaku, Engkaulah gunung batuku. Di tengah segala masalah dunia ini, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus di setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Supaya dalam setiap kehidupannya, dialog doa dengan Tuhan makin dibangun. Karena Tuhan rindu mendengar suara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.